Lionel Messi memenangi 7 Ballon d'Or. GOAT. Diego Maradona dipuja layaknya Tuhan. GOAT. Johan Cruyff, pemain dan pelatih hebat. GOAT. Franz Beckenbauer, Ubermensch, lapangan hijau. GOAT. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan saya, Justinus Laksana, karena saya adalah dewanya para domba atau GOAT. Selamat datang di Pangeran Justin Show. Ada beberapa hal tadi dari openingnya Coach Justin. Yang pertama, entah gimana ceritanya Lionel Messi bisa dapat Ballon d'Or lagi di atasnya Lewandowski, yang harusnya menurut gue dia yang dapat Ballon d'Or pada tahun ini, dan juga di atas Jorginho. Kalau Jorginho gue ya B aja sih, tapi Lewandowski. Ntar lo jawab, Coach. Satu lagi adalah berapa ratus tahun lalu gue rasa Sigmund Freud itu udah pernah bikin teori soal orang yang mengklaim dirinya dewa itu, Coach. Itu ciri-ciri psikosis tuh. Lo tahu kan Sigmund Freud itu nggak waras. Ya, sama kayak lu kan? Lo kalau tahu Sigmund Freud, jadi statement dari dia gue anggap nggak marah, seperti angin lewat. Jadi bebas orang kalau mau ngomong seperti itu. Kenapa Messi bisa menang Ballon d'Or lagi? Ya itu gue this time gue setuju sama lo. Dan the whole Ballon d'Or, bukan Dior, Ballon d'Or dan FIFA bullshit itu, untuk gue itu nggak penting sama sekali. Itu hanya untuk mengangkat ego dan full of intrigue. Sekarang gue tanya, Ballon d'Or itu dipilih oleh berapa? 180 wartawan atau? Dan kita tahu wartawan itu besarnya dari data. Oke? Berapa persen wartawan yang benar-benar ngerti bola? Itu minoritas. Gue tadi di awal gue di paruh pertama gue sepakat sama statement lo, tapi kira wartawan itu berbasis data. Yeah, that's the fact. That's why itulah kenapa gue bikin Just Talk untuk mengedukasi para haters yang menjadi domba, biar mereka paham bahwa sepak bola ini sulit untuk didatakan. Iya betul. Cuman apakah para jurnalis yang memilih Messi sebagai pemenang Ballon d'Or itu basis data? Menurut gue malah mereka basis bukan data, malah jelas-jelas. Justru gue bilang nih gini ya, ini yang gue selalu gue selalu melawan, menentang. Yang selalu ada di data kan ada yang cetak gol, yang assist. Yeah. Tapi satu bola sebelum assist, pre-assist yang mungkin jauh lebih penting, itu nggak pernah didatakan. Jadi kalau lu bilang Lewan layak, gue pilih Kante untuk gue. Cuman di samping itu kita sepakat bahwa pemilihan yang berdasarkan satu calendar year itu Messi di paruh musim pertama di Barca, mereka they fight untuk championship sampai 5 match terakhir kalau nggak salah nggak menang-menang, makanya mereka gagal. Itu juga ada kontribusi Messi. Terus di paruh musim kedua, di awal-awal di PSG juga terseok-seok, bahkan sampai sekarang dia tidak membuktikan bahwa dia one of the best players seperti dia lakukan di Barca, hanya murni karena menang Copa. Jadi untuk gue this whole award is a big joke. Iya, dan menurut gue Ballon d'Or udah sejak yang menang cuman Messi sama Ronaldo setiap tahun. Udah nggak seru. Bukan lagi nggak seru gitu, bahwa menurut gue parameter penilaian ini kan sangat-sangat subjektif. Kan kalau sekarang cuma wartawan aja kan ya. Pas masih zamannya digabungkan sama FIFA. Jadi FIFA Ballon d'Or itu kan ada pelatih timnas. Ada kapten timnas juga. Dan gue nggak tahu apakah kalau di France Football ini tabulasi dari penilaiannya tuh dipublish atau enggak. Karena dulu zamannya FIFA Ballon d'Or tuh dipublish. Ya, gitu lo bisa lihat tuh kapten timnas milih siapa, pelatih tim nasional milih siapa gitu. Yang jadi pertanyaan gue adalah gini, ini kalau dulu ya. Gue hampir semua gue ketemu sama pemain bola, sama pelatih bola juga gitu. Mereka tuh nonton bolanya jarang sebenarnya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya kan? True. Nonton bolanya itu jarang banget. Kenapa? Karena itu udah jadi kerjaan mereka sehari-hari soalnya. Mereka nyari kesibukan lain kalau mereka lagi nggak di lapangan gitu. Jadi kalau mereka cuma taunya Messi sama Ronaldo, karena mungkin itu cuma top names yang mereka pikirkan, mereka nggak tahu lagi tuh nama-nama yang lain. Gue kasih lu contoh award ya. Dari 2004
atau 2005 lupa. Gue itu dipilih sebagai salah satu represent, mungkin the only one atau satu dari 2-3 orang dari Indonesia untuk pilih pemain futsal terbaik di dunia. Oke. Lu tahu gue udah lama vakum. Dan 5, 6, 7 tahun terakhir gue dikirimin terus setiap tahun. Lu tahu gue milih apa? Gue lihat nama yang paling keren aja siapa. Gue pilih. Gue nggak tahu apa-apa, gue nggak updated. Dan ini yang terjadi. Bahkan gue dengar ada kabar satu wartawan dari negara apa nggak jelas, itu pilih, kan boleh kasih 5 nama pemain. Itu dari Liverpool semua, karena dia ngefans sama Liverpool. Gue pertanyakan sekarang, kalau lu mau bener-bener objektif, lu select lah 30 orang, 40 orang yang bener-bener kompeten, nggak harus dari wartawan, pelatih yang bener-bener kompeten, atau you name it lah, dari segala, baru mungkin kadar objektivitasnya jauh lebih tinggi. Tapi seperti yang berjalan sekarang is a big joke. Yang dulu lo pilih sebagai pemain futsal terbaik siapa aja, Coach? Gue lupa. Gue nggak tahu mereka. Gue nggak tahu mereka. Yang gue inget, gue masih inget itu Ricardinho. Oke. Dan Ricardinho kebetulan pernah menang juga. Cuman yang cewek, yang youth, yang apa ya gue kagak tahu lah. Ini gue lagi lihat nih ya, Best Futsal Awards gitu, The Umbro Futsal Awards. Itu Ricardinho yang tadi pilih sama coach, itu menang dari tahun 2014 sampai 2018. Iya. 5 tahun berturut-turut dia menang. Karena emang dia ngetop. Cuma sisanya gue kagak tahu. Kan banyak opsi tuh. Iya. Goalkeeper lah, apalah, bla bla bla. Gue nggak ada satu yang tahu. Gue taunya cuma Ricardinho. Tapi lo isi nggak? Gue isi. Gue cari nama yang paling keren aja. Oh iya, ini namanya keren. Oh, gue gantian. Ada yang dari Brasil, Spanyol. Nggak mungkin gue pilih dari Zimbabwe kan. Tapi belum tentu juga. Siapa tahu dia bagus kan. Jadi ya this kind of things, gue rasa kalau ini terjadi dengan gue, pasti ada orang lain juga melakukan hal yang sama gitu loh. Ini gue ngecek nih ya. Jadi di tahun yang sama siapa Ricardinho menang Futsal Awards. Yang menang goalkeeper itu ada namanya Leo Higuita. Ya, Higuita gue masih tahu. Lo masih tahu? Iya. Lo pilih tuh pasti. Kalau pikir, lupa kayak kiper lupa gue. Iya, bisa jadi kayak gitu kan. Iya. Jadi emang cap-cip berarti milih. Iya, jadi benar-benar random sesuai dengan parameter yang sangat subjektif yang nggak jelas. Kadang kalau namanya bagus atau negaranya seru, gue suka, ya itu gue pilih. Dan gue yakin itu juga terjadi di Ballon d'Or dengan wartawan-wartawan nggak jelas yang dipilih itu. Gue gini, kalau misalnya pada waktu itu yang milih masih pelatih atau masih kapten timnas, gue tuh masih bisa pardon the ignorance gitu. Karena again, mereka nggak akan nonton bola kayak yang nonton itu wartawan atau kita lah gitu. Karena mereka emang udah sibuk gitu kerjanya itu. Tapi kalau itu media, itu jurnalis, yang emang kerjanya tongkrongan itu mereka dibayar itu buat nonton bola sebenarnya. Dan mereka masih menjustifikasi pilihan-pilihan mereka yang menurut gue sih nggak tahu ya. Karena kan dalam 1 tahun itu bukan cuma skills-nya dia bahkan yang dihitung, performanya dia secara keseluruhan, torehan gol sama asisnya, kontribusi terhadap tim, apakah timnya jadi menang apa enggak, gitu-gitu kan. Betul. Iya. Sekarang gue tanya, lu kan jauh lebih sering daripada gue ke Inggris. Lu sangat tahu budayanya, jauh lebih tahu dari gue lah. Gue tanya sama lu, jujur, menurut lu media Inggris, semua ya, mayoritas yang bahas bola, menurut lu ngerti bola nggak? Bias kan? Pasti bias. Exactly. Ini Inggris loh. Inggris yang dipuji-puji sebagai dewanya parameternya sepak bola bla bla. Makanya pelatih terbaik di Premier League siapa sekarang coba? Bukan Inggris. Eddie Howe. Eddie Howe udah pasti. Yang jelas IPL itu naik karena pelatih luar dan pemain luar. Wartawannya pun begitu. Bapuk semua. Inggris bagus dikit aja dipuji-puji langsung. Ini Inggris. Bagaimana Nepal atau Laos atau Lesotho atau Faroe Island, ngerti nggak? Iya, mereka nggak bakal pemain terbaik lahirnya di Kathmandu gitu, nggak mungkin kan? But you never know kan, those people yang mungkin dapat internet aja susah, suruh milih, kan kita nggak ngerti, kita tidak tahu siapa aja yang milih. Dibilang nama besar, oh come on, lu Inggris, gue Belanda. Gue tahu beberapa wartawan yang top banget, itu tololnya minta ampun. Bias, ngerti nggak? Gue pengen lihat, itu pendekatan atau pasti, dengan pemain atau pakai those kind of things. Gue pengen lihat list nama full media dan jurnalis yang voting itu sih. Karena kalau dulu itu nama media Indonesia-nya bahkan keluar. Gue inget tuh dulu wartawan Tempo kalau nggak salah pernah.
ada juga pernah diganti sama wartawan lainnya, gue lupa gitu. Even wartawan Tempo. What makes Tempo kita tahu majalah politik Koran lah. Tempo atau apalah lupa Atau koran gua Tempo. basically gitu. Emang sehebat apa mereka soal bola ya? Kita bicara bola. Gua nggak tahu. Exactly. Nah, gua aja bertanya gitu. Jadi gimana caranya gue bisa ikutan gitu ke situ kan. Jadi kalau misalnya kayak Guardian Top 100 tuh, jadi setiap tahun Guardian tuh punya awards yang serupa. Lalu mereka tuh nyebar ke seluruh dunia, pemain, bekas pemain, pelatih juga, sama kumpulan dari jurnalis-jurnalis olahraga di seluruh dunia gitu. Gue beberapa kali ikutan. Tahun ini pun gue juga dikirimin. Tapi gue udah 2 tahun, 3 tahun terakhir gue udah nggak ikutan lagi kan. Gitu. Gue memang, jadi dikasih list, lo disuruh bikin urutan tuh. Dari 100, dari tapi pemain 60. Inggris? Enggak, seluruh dunia. Seluruh dunia Gitu. Ya gue pasti lah masukin di top 10 gitu kan, zaman-zaman dulu kan. Pasti gue masukin pemain MU kan. Iya. Ya, exactly. Dan orang kayak lu kan banyak gitu loh. Dan maka dari itu, dan itu juga dikritik sama almarhum Johan Cruyff juga kan. Ballon d'Or itu dia dianggap itu cuman bunch of jurnalis, bunch of orang yang merasa ngerti bola sama teman-temannya pemain yang dia maksud. Dan dia pun nggak peduli juga dengan gituan. Oke. Itu tadi soal Ballon d'Or. Move on ke bahasan berikutnya itu soal Pep Guardiola, 150 victories, wins di Premier League, 150 kemenangan. Pep, menurut lo Pep di City sama di Barcelona lebih jagoan Pep yang mana, Coach? Barcelona. Tetap Barcelona? Gue itu hampir nonton semua match-nya Pep di City. Mungkin ada 1% yang gue nggak tonton. Tapi kalau gue lihat dinamika, estetika bermain, itu di Barcelona jauh. Dan pemainnya juga lebih bagus di Barcelona daripada sekarang. Kalau lu tanya sama gue ya, Alves zaman top-topnya, siapa yang bisa ngalahin Alves zaman top-topnya? Maicon gue bilang Arman Bisaka bisa. Masih di bawah itu. Iniesta, Xavi, Messi top-topnya, strikernya berganti dari Silva, Alexis. Mereka itu semua bermain dalam peak karirnya. That's why gue bilang kalau lu pertanyaan itu gue bilang Pep zaman Barca. Tapi di City Pep Guardiola itu setelah menang 2-1 sama Aston Villa tadi malam, dia meraih 150 kali kemenangan dengan jumlah pertandingan tersedikit di Premier League, hanya dari 204 laga. Jose Mourinho itu 230, Sir Alex itu 247, Arsene Wenger itu 258. Tapi kalau kita bandingkan ya dengan ya mungkin yang paling comparable dibandingkan sama Mourinho, tapi kalau dibandingkan sama Sir Alex Ferguson atau sama Arsene Wenger gitu, yang mereka rebuilding the squad, Pep Guardiola megang Man City kan ya barangnya 80% udah jadi gitu ya. Betul. Udah That's why lu nggak bisa bandingin kayak kalau gue bilang. Gue setuju sama lu. That's why gue selalu respect dengan namanya Sir Alex Ferguson karena dia sekali-sekali dia beli bintang, oke. Cuman mayoritas kan dia build. Sama juga dengan Wenger, dia build. Nah, dan lo juga tahu itu butuh waktu. Kan tidak setiap tahun, walaupun dalam karirnya berapa, 24 tahun dia menang 13 Premier League atau 12, whatever lah. Artinya itu sudah luar biasa. Walaupun dia harus merotasi, menggantikan generasi, tetap setahun jeblok besoknya, atau 2 tahun jeblok besoknya juara lagi. Nah kalau Pep sama, apalagi Mourinho suruh build gitu mana bisa. Ya kan, nah, kalau Pep di Barca dia masih ada build-nya, banyak pemain muda lah. Tapi kalau di City kan nggak, pemain muda siapa? Foden doang, dan itu pun juga sering nggak selalu jadi starter. Yang lain kan beli semua. That's why gue rasa nggak fair untuk dibanding-bandingin seperti ini. Menurut lo ya gini, jadi kan para pelatih-pelatih ini kan punya warisannya sendiri-sendiri kepada Premier League gitu. Sir Alex dengan warisan dia manajemen mereka, lalu juga Arsene Wenger itu bahkan bawa budaya sport science gitu dan juga main pakai nutrisi yang bagus di tim gitu. Lalu secara taktikal Mourinho dengan pendekatan yang super pragmatis, Rafa Benitez itu introduce 2 DM gitu, double pivot dulu. Lalu juga yang kayak Pep atau kayak Klopp juga dengan tactical innovation ya. Nah menurut lo kalau dibandingkan ya semua manajer modern di era Premier League ini, secara pengaruh atau juga warisannya dia kepada
kepada tim lain, kepada Liga Inggris. Pep itu di nomor berapa, Coach? Dari berapa orang? Ya, SAF? dari zaman Sir Alex Ferguson, lalu juga Arsene Wenger, Rafa Benitez, Mourinho, Klopp, Pep, itu ada di Gue rasa nggak bisa gue tidak mau membandingkan seperti itu karena setiap pelatih yang lu sebut tadi itu punya kontribusi. Yang jelas Mourinho nggak ada dalam list gue, oke? Kita nggak usah bahas ya. Kalau kita bicara, gue lebih lebih perkecil lagi ya. Kalau kita bicara soal filosofi, gue rasa Sir Alex nggak punya filosofi. Secara taktikal enggak? Ya, enggak ada exactly. memang. Tapi kembali lagi dia melihat pemain itu luar biasa hebatnya dan dia bisa mendidik. Nah, filosofi itu mungkin mulai dari sedikit dari Wenger, oke? Itu masih kelihatan lah. Dan sekarang Pep. Kalau lu tanya soal mendidik pemain hebatan Sir Alex atau Pep, ya jelas Sir Alex. Tapi kalau kita bicara strategi, jelas Pep lebih bagus. Dan gue rasa apa yang dilakukan Pep di Bayern Munchen, Barca maupun di City itu sangat sulit untuk dikalahkan. Walaupun dia karirnya sudah cukup lama. Dan itu gue rasa lu boleh benci City, tapi itu harus di-appreciate bahwa Pep ini memang sulit dikalahkan. Mungkin kalau melihat influence gitu ya, cara paling mudah untuk melihatnya adalah seberapa banyak tim lain atau pelatih lain yang mau ngikutin atau ngopi gayanya dia gitu. Dan kalau ngomongin Pep ya di Manchester City dengan short passing footballnya, di mana bola itu pertama kali dimulai dari kiper kepada back, dan semua tim mencoba untuk bermain seperti itu, dan rata-rata termasuk juga Man United itu ancur-ancuran mainnya. Semua orang langsung merasa bahwa semua kiper itu harus bisa passing, harus bisa passing. Ketika dulu Man United itu mencoba untuk adaptasi itu pertama kali, itu luar biasa, kacau banget, jeblok banget. Gue ingat dulu waktu Claudio Bravo. Match pertama di Man City lawan MU itu derby kan soalnya kan, dan dia kan error gitu passingnya kan. Itu kita semua ngetawain kan bahwa nggak bisa nih main pakai gaya gini di Inggris gitu. Tapi ternyata sekarang semuanya, even tim-tim kecil, semuanya mencoba untuk passing, pokoknya dari kiper baru ke back, semua orang harus diajarin. Eddie Howe bahkan melakukan hal itu juga dengan Bournemouth. Betul, makanya kenapa Eddie Howe pelatih terbaik di Inggris kan. Ketika nanti video ini sudah di-upload beberapa jam lagi, ya mungkin sekitar jam 6 atau 7 WIB lah gitu ya. Video ini hanya bertahan mungkin sekitar 10 jam sebelum pertandingan MU dan Arsenal berakhir. Bahkan begitu Coach Justin, ya kan? Gue minta white shot dong. Nah, nanti gue sebenarnya sudah cukup yakin siapa yang akan menang. Jadi silakan pose ini di capture, di screenshot, lalu di tweet besok bahwa udah pasti MU akan menang lawan Arsenal. Gitu, gitu. Tolong di screenshot, gue biarin. Oke. Gue udah paham Screenshot kayak gimana. Screenshot. Oke. Nah, memasuki bulan Desember seperti biasa nih, pertandingan paling padat terjadi di bulan ini, bisa sampai 6-7 pertandingan setiap timnya. Nah, kalau kita melihat nih Coach ya, semua pertandingan dari tim-tim yang berada ini kok cuma 3 horse title sih, Chelsea, City sama Liverpool, kurang satu lagi, kurang Arsenal ya. Nih, Chelsea dari tengah pekan ini selama Desember lawan West Ham, Leeds, Everton, Wolves, Aston Villa, Brighton. Ya, oke lah. Man City juga, mirip-mirip ya, Watford, Wolves, Leeds, Newcastle, Leicester, Brentford. Liverpool juga, Wolves main mulu nih. Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Leeds, sama Leicester. Dengan mempertimbangkan kedalaman squad dan juga kelemahan dari masing-masing tim, siapa yang akan pertama kali dropping point secara signifikan, Coach, menurut lo? Kalau kita bicara kedalaman squad, itu gue masukin MU lah, 4 itu, oke? Karena begitu menang lawan Arsenal tuh jadi turning back momentum gitu kan. Karena Rangnick football Rangnick udah masuk dan itu yang gue takutin. Semoga gue salah, semoga tetap ancur-ancuran karena pemain MU IQ-nya nggak nyampe, nggak bisa ngikutin Rangnick. Tapi gue lihat dari sisi positifnya, 4 besar termasuk MU. Gue bilang kalau dari sisi bench itu yang jelek MU sama Liverpool. Dalam arti pemain cadangannya itu nggak bisa ngikutin. MU bagus lah cadangannya, malah paling dalam kali. Siapa? United. Mata. Semua enggak. Cavani. Gitu kan. Pogba dan segala macam masih cedera. Ntar ya dari Januari balik lah. Oke lah. Oke, terus. Gitu. Terus.
Matic, Martial, sama Rashford, sama Sancho segala macam. Rashford main lah. Main, oke. Greenwood. Iya, Greenwood semua itu masih dalam lah sebenarnya. Tiga doang lah, nggak. I don't think it's enough kalau tiga doang. Karena yang The benar-benar Dutch sensation, Donny van de Beek. Kalau kita bicara ke dalam squad benar-benar bagus itu dimiliki oleh Chelsea sama City. Chelsea sih kalau gue sih. Squadnya paling dalam lah. Ya City lumayan lah, not bad lah. Cuman Liverpool ini kan lagi gila mainnya, bener-bener sarap ini tim. Hanya kalau seandainya Januari nggak ada Salah Mane, gue mau lihat seperti apa. Karena ini bener-bener nggak imbang. Lini tengahnya itu kalau gue bilang nggak sehebat yang orang pikir. Lini belakang, Matip itu titik lemah. TAA sama Robertson tidak selalu konsisten. Tapi karena lini depannya begitu dahsyat, sampai mereka bilang, cuman kalau lu tarik dua aja, mana yang masalah di bulan Januari dengan Piala Afrika ya. Nah itu gue mau lihat klub sehebat apa. Dan menurut gue ya, kalau terlepas dari 3 tim tadi yang udah dibahas, Coach, gue rasa United nanti setelah Rangnick udah full control, Januari tuh dapat striker kelas dunia, Coach. Siapa? Timo Werner. Oh iya, dia mau ambil Timo Werner ya? Iya. Kenapa? Karena ya dia emang bener-bener perwujudannya Rangnick banget. Sebenarnya kan lari mulu kan basically dia kan. Cocok dengan filosofi Rangnick, betul. Sangat-sangat bagus untuk bisa full press sebenarnya. Betul. Ya kemampuan nyetak golnya bisa belajar dari itulah. Itu yang jadi masalah, kemampuan cetak gol. Ya, cuman you know lah, maksudnya pemain-pemain. This guy is not 21 loh. Iya, dia berapa sih 25, 26 kan ya kan. Gini, cuman kan lo tahu ya, faktor-faktor psikologis itu kan ngaruh banget kalau di pemain bola gitu. Dan Timo Werner ini emang drop banget sih, se-drop. Lawan MU kemarin kan di depan gawang hancur banget. Kena blok kan, karena dia telat tendang kan. Gue bingung kok dia masih dimainin gitu loh. Sebagai super sub oke lah, mending mainin Havertz kemana-mana. Iya. Cuman gue cukup percaya, apakah dia akan pindah? I don't know, gue yakin sih Chelsea, Timo Werner ditawar sih. Dilepas gue rasa. Tergantung sih. Buat super sub kalau gue bilang. Ya bisa jadi juga. Apalagi memperkuat kompetitor. Kalau pindahnya ke Everton gitu masih bisa. Tapi ke MU gue rasa nggak dilepas. Itu masih kompetitor ini tuh. Iya. Cuman ya kita angkat dulu biasa. Ingat. Jangan lupa ntar kayak gini. Pokoknya hari Jumat pagi gue mau lihat Twitternya Coach Jason mentionnya penuh sama ginian. Oke. Kita angkat dulu biasa. Cuman yang jadi gue pertanyaan ada, si Rangnick itu kan udah mengeluarkan cyber. Iya. Gak boleh bla 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 bla, ya kan? Ego pemain MU ini kan tinggi banget. Nah, gue pengen lihat apakah ntar ada clash atau enggak. Kalau seandainya clash, ini bisa jadi bumerang justru untuk Rangnick, ya kan? Tapi kalau mereka dewasa, mereka juga pikir. Tapi kan cuma 6 bulan dia. Exactly. Kalau pemainnya dewasa, ya udahlah, gue kerja keras untuk 6 bulan, gue ikutin apa yang dia mau, entar ganti pelatih. Ini tetap untuk gue menjadi tanda tanya. Tapi kalau pemain bisa ngikutin gaya bermainnya Rangnick, MU bahaya. Oke, sekarang kita masuk ke Domba of the Week. Ya, Domba of the Week. Domba pertama pada hari ini. Ini namanya Chan, N-nya banyak banget. Boardnya MU pas rapat, anjing. Ayo baca dong. Gua nemu channel YouTube namanya Registako sama Justinus Laksana. Coba deh dengerin dulu, kayaknya saran mereka buat klub kita bisa dipakai tuh. Iya. Goblok lu. Gue setuju, bener. Bener Totoro, pinter lo. Udah nggak perlu dibahas, next. Ini jokesnya murahan banget aja. Dia bener, lu harus akui. Nah ini udah ada di benak gue, semoga tweet ini keluar. Ternyata bener keluar. Pasukan Aqua, top 10 Justin in my book. Justin Bieber, Justin Timberlake, Justin Trudeau, Justin Gaethje, Justin Chambers, Justin Chatwin, Justin Gatlin, Justin Clifford, Justin Paul, Justin Coles, Justin Laksana is not even top Justin in my book, but he's number 1 in my universe. Tahu nggak? Top ya? Bentar. Kamera. Gua mau ngomong sama duta ganteng. Kamera, oke. Pasukan Aqua, lo mau nge-tweet apapun, Justin nggak akan cium lo kok. Lo ngomong apa juga terserah. Tapi Justin nggak akan nyium lo, udah nggak akan nyipok lo, udah. Lo mending DM dia langsung minta gitu ya. Ya, gitu. Dia tuh nggak akan. Jadi gua akan jadi duta domba-domba ini. Top ini. Bejo.
Setidaknya Ole tidak melabeli dirinya sebagai coach. Ya, enggak, bentar. Emang bangga sama lo, Bejo. Enggak. Gue setuju, Bejo bener, emang Ole bukan coach. Jadi dia nggak layak untuk menyebut dirinya sebagai coach. Bejo. Bener lo. Bejo, taste komedi lo cocok banget sama gue. Singkat, padat, jelas, classy, tau nggak? The way British people do. Bejo bener. Bejo gue setuju sama lo, Bejo. Ini bukan kardus, dia bener. Karena Ole bukan coach, dia kan kang angkot. Tukang angkot, bukan coach. Bejo, Jadi wajar. Kalau gue kan coach, jadi gue harus melabeli dirinya gue sebagai coach. Gue udah terbukti 5 tahun di timnas. Nggak ada yang bisa pungkiri itu. The best kardus so Ya kan? far. The best kardus so far. Nggak ada yang bisa pungkiri itu. Tapi Ole kan memang bukan coach. Bener lu, Bejo. Gue setuju. Next. Keren, Bejo keren. Nggak, itu harusnya domba, bukan kardus itu. Pengaruh orang ini luar biasa ya, coach. Menang Villarreal, Chelsea. Nah, ini emang tolol. Ini tolol dia. Ini Udah tolol kita ini. sepakat ya, Ya. tolol. Ini tolol ini. Tolol kalau ini mah. Bikin malu ini mah. Ini nggak domba, nggak kardus ini. Tolol ini. Emang tolol udah. Ya. Bagus yang kali ini bagus ya. Bagus. Coba tolong ditingkatkan lagi ya. Tingkatkan lagi. Oke. Bejo tapi MVP. Nggak, Bejo lu pinter. Bejo pinter. Ya, gue setuju. Lu harusnya domba bukan kardus. Ole memang bukan coach, lu bener. Oke, thank you semuanya udah menyaksikan dan silakan di subscribe sama dibagikan lah ke semua orang yang nonton. Thank you Coach Justin. Thank you. Iya, sampai ketemu lagi pekan depan. I know someone can't play them tune for real.